Bapak Quraisy. Kepada Pak Quraisy ya. Ya. Jilbab adalah pakaian wanita Islam dan wajib dikenakan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai jilbab dan penerapannya dalam keluarga Bapak sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Dan tak lupa juga selawat iring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana baru saja kita mendengar suatu pernyataan Bapak Quraisy Shihab. Beliau mengatakan bahwa jilbab itu bagi wanita tidak wajib. Menurut beliau alasan sedangkan istri Pak Hamka juga tidak berjilbab. Ini sebagai ukuran daripada Pak Quraisy Shihab. Untuk itu Allah bantah pernyataan Quraisy Shihab dengan ayat surah Al-Ahzab ayat 59. Sebagaimana yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna yu'radna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang kata Allah, wahai nabi, katakanlah kepada istrimu, kepada anak perempuanmu dan perempuan orang mukmin untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya agar mereka lebih dikenal dan tidak diganggu. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasarkan ayat ini kita sudah maklumi. Seharusnya Pak Quraisy Shihab harus paham juga sebetulnya ya. Ya, kalau seandainya Pak Quraisy Shihab tidak paham, kata Allah lanjutnya dia akan mengampun Pak Quraisy Shihab. Tapi kalau sengaja Pak Quraisy Shihab mengatakan tidak wajib, terpaksa Pak Quraisy Shihab tercabut iman dan Islam Pak Quraisy Shihab. Apa alasannya? Kita lihat apa konteks ayat. Kata-kata yang pertama Allah kata kul. Kata kul itu berasal dalam bahasa Arab, asal kata qala yaqulu kul, fi'il amar. Yang namanya fi'il amar itu perintah. Tiap-tiap perintah itu wajib. Jadi perintah itu kemana diberikan oleh Allah? Kepada istri Rasul, kepada putri Rasul, dan kepada wanita yang mukmin. Jadi wajib. Jadi kalau Pak Quraisy Shihab mengatakan itu tidak wajib, berarti Pak Quraisy Shihab bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begini Pak Quraisy Shihab, saya bayangkan yang paling mudah ya, supaya Pak Quraisy Shihab lebih mengerti. Ya, saya bayangkan. Ini ada Bapak Presiden Indonesia ya memanggil menteri dalam negeri. Dipanggil yang wahai saudara menteri, tolong sampaikan kepada seluruh gubernur yang ada di Indonesia ini pada tanggal 25 Maret nanti akan diadakan raker. Raker itu maksudnya rencana kerja gubernur. Ingat, akhirnya Bapak Menteri langsung menyatakan, siap Pak. Akhirnya Menteri tersebut menyurati semua gubernur yang ada di Indonesia. Nah, timbul pertanyaan, wajibkah gubernur itu datang ke Jakarta? Wajib. Ya, tentu jawabnya wajib. Bagaimana kalau gubernur tidak datang? Berarti gubernur tidak mengindahkan perkataan presiden. Begitu juga dengan Allah. Lebih lagi, kalau seandainya wanita ini tidak patuh pada Allah, berarti tidak mengindahkan perkataan Allah dan Rasulnya, maka dia mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya begitu berharap kepada Pak Quraisy Shihab, kalau tidak mengertilah tentang ayat ini, masih dimaafkan Allah. Tapi sudah mengerti, jangan lagi pura-pura tak ngerti. Kalau sudah mengerti, melanggar, berarti Pak Quraisy Shihab sudah melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Pak Kursiap yang saya hormati, ya, perlu diketahui, kita jadilah kalau Pak Kursiap kan percaya kepada yang nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu apabila dia tidak dapat menjawab pertanyaan orang, dia jawab dia bilang ma adri, aku tidak tahu. Atau kalau di dalam bahasa lain, I don't know. Kalau dalam bahasa kampung sana, ya, kampung sana gitu, I don't know katanya, juga tidak tahu. Kalau dalam orang Jawa bilang kulo orang ngerti katanya, saya tak ngerti ya. Begitulah orang-orang yang benar. Pak Kursiap yang baik hati saya pandang, tolonglah Pak Kursiap jangan merasa malu kalau Pak Kursiap tidak tahu. Lebih mulia di sisi Allah orang-orang yang mengaku dirinya tak tahu daripada orang tak tahu mengaku tahu. Itu sangat berbahaya sekali. Untuk selanjutnya Pak Kursiap, supaya untuk pegangan Pak Kursiap lebih kuat, saya akan serahkan kepada Bapak Ustaz ini untuk meneruskan. Untuk Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan dari Bapak Tengku Kaidir tadi saya tambah dengan ayat surat Al-Mu'minun ayat yang kelima. Wallazina hum lifurujihim hafizun. Dan orang-orang yang mereka itu hendaklah mereka itu menuntut aurat mereka, termasuk aurat itu wajib. Yang dikatakan wajib itu ialah suatu perintah dari Allah. Dan perintah ni Al-Quran. Kalau Al-Quran tu menyuruh kita berjilbab, wajib kita berjilbab. Kalau Al-Quran itu melarang tidak berjilbab, kita tak berjilbab. Di kepada kita mengatakan bahawa jilbab itu Bapak Kursiap mengatakan itu tidak wajib, berarti Bapak Kursiap ini termasuk orang pikun. Jadi kalaulah pikun itu kembalilah kepada Allah. Kalaulah kembali kepada Allah, yakui bahwa diri Pak Kursiap itu termasuk orang tua yang disegani oleh masyarakat Indonesia. Sekarang Pak Kursiap lari dari ajaran-ajaran Al-Quran. Al-Quran ini ialah suatu petunjuk bagi kita Pak Kursiap. Yang pertama kita baca ayat yang lain, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah ke Al-Quran ini ialah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini ialah orang yang takut melanggar peraturan Allah. Peraturan Allah ini ialah termasuk yang dimakan itu ialah fi'il amar. Yang fi'il amar ini ialah termasuk ialah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di kepada kita Pak Kursiap, mari kita kembalikan diri kita kepada Al-Quran. Jangan contoh-contoh kepada manusia yang banyak. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai contoh kita. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai obat bagi kita. Sebab Al-Quran itu di dalam surat Bani Israel wasita, obat segala penyakit bagi kita. Tapi kalau kita mengatakan melanggar Al-Quran itu dengan tidak sesuai dengan dicontohkan kepada orang lain, berarti kita tidak waras menurut di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang saya tambahkan sedikit. Mudah-mudahan orang yang memperhatikan ini, yang membaca ini akan bermanfaat kepada kita semuanya. Atau kepada ibu-ibu yang tahu yang pakai jilbab, jangan dikatakan jilbab itu dengan sunnah dan lain. Wajib kita melaksanakan kepada ibu-ibu yang demikian. Demikianlah, lebih dan kurang, tidak ada maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.